Hai teman-teman, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas apa itu alih tutur dalam percakapan. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 4, terdiri dari Nur Azifa Mawadah Warohmah, Safrina Cahyanti, Melina Anjarwati. Apakah kalian tahu apa itu alih tutur dalam percakapan? Dalam percakapan, peristiwa adanya perubahan peran dari pembicara menjadi pendengar atau sebaliknya, perubahan itulah yang dinamakan alih tutur dalam percakapan. Alih tutur dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama adalah memperoleh giliran bicara, yaitu peserta tutur sebaiknya dapat berbicara secara bergantian. Setelah pembicara terdahulu berbicara, ia memberikan kesempatan berbicara kepada pendengar agar segera mengambil alih giliran bicara. Bisa dilihat dari contoh kalimat. Sita yang merupakan pembicara memberikan kesempatan kepada Siti yang merupakan pendengar untuk mengambil alih giliran bicara. Yang kedua adalah mencuri giliran bicara, yaitu pergantian tutur dengan cara mencuri giliran bicara ketika pembicara terdahulu belum selesai berbicara. Namun pendengar langsung mencuri giliran bicara dan berusaha menyelak. Bisa dilihat dari contoh kalimat, nanti sore ibu akan berbelanja ke Geraha Cibinong. Belikan Tita baju ya bu. Pada contoh tersebut, saat ibu belum selesai berbicara dan belum memberikan kesempatan Tita untuk berbicara, namun Tita langsung mencuri giliran bicara dengan cara menyelak pembicaraan ibu. Yang ketiga adalah merebut giliran bicara, yaitu ketika pembicara yang sedang dan masih ingin melanjutkan berbicara, namun pembicara yang lain berusaha berbicara agar memperoleh perhatian yang lebih besar dari lawan tuturnya. Bisa dilihat dari contoh kalimat, pada saat Safrina berbicara dan masih ingin melanjutkan berbicara, tetapi Meli dan Ziva langsung merebut giliran bicara. Hal ini dimaksudkan agar pesanan Meli atau Ziva didahulukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada alih tutur mengganti giliran bicara. Pada alih tutur mengganti giliran bicara ini ada percakapan antara Intan dan Ratni. Percakapannya itu adalah Intan bertanya kepada Ratni, "Bolehkah saya bertanya kepada Ratni?" Lalu Ratni menjawab, "Kalau tahu pasti saya jawab. Apakah pertanyaanmu?" Lalu Intan bertanya kembali, "Menurut kamu ada berapa diagraf dalam bahasa Indonesia?" Ratni pun menjawab, "Ada 5, yaitu ke, she, nge, dan nya." Nah, itu adalah contoh percakapan alih tutur mengganti giliran bicara. Pada pertanyaan Intan, di sini adalah Intan memberikan pertanyaan kepada Ratni, lalu Ratni giliran untuk berbicara menjawab atas pertanyaan Intan. Itu ialah alih tutur mengganti giliran bicara. Yang selanjutnya ialah alih tutur menciptakan giliran berbicara. Pada percakapan ini terdapat percakapan antara suami dan istri. Suami bertanya kepada istrinya, "Ibu sudah masak?" Lalu istrinya menjawab, "Sudah, Pak." Suami pun memberikan pernyataan kepada istrinya, "Karena akan berangkat, saya makan lebih dahulu ya, Bu." Istri pun menjawab, "Silakan, Pak." Di sini terdapat menciptakan giliran berbicara pada pernyataan seorang suami yang pernyataan seperti karena akan berangkat saya makan lebih dahulu ya Bu. Itu ialah menjadi alih tutur menciptakan giliran berbicara.
Karena pada saat itu ialah suami memberikan pernyataan kepada ibu lalu dijawab kepada sang ibu. Silakan Pak. Lalu selanjutnya ada ahli tutur melanjutkan giliran bicara. Pada percakapan Hans dan Yola terdapat lanjutan giliran bicara. Perhatikan percakapannya ya. Hans, "Hei Yola, sedang asik membaca ya?" Yola, "Oh tidak, saya membaca cerpen hanya sebagai selingan saja." Hans, "Bolehkah saya sedikit mengganggumu?" Yola, diam. "Selama ini saya hanya paham gelar akademik. Mungkin kamu tahu gelar-gelar lain selain gelar akademik?" Yola pun masih tetap diam. Lalu beberapa menit kemudian Yola menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hans. "Baiklah, akan saya jawab hanya berdasarkan hal yang saya ketahui ya. Selain gelar akademik, ada juga gelar yang lain yang dijadikan sebagai kata sapaan, yaitu gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar keagamaan, gelar profesi, kepangkatan akademik, dan kepangkatan TNI atau Polri." Pada pertanyaan Hans, terdapat jawaban dari Yola, tetapi Yolanya hanya diam. Yola tidak memberikan pertanyaan. Pada pertanyaan Hans yang "Bolehkah saya sedikit mengganggumu? Selama ini saya hanya paham gelar akademik. Mungkin kamu tahu gelar-gelar lain selain gelar akademik?" Pada pertanyaan Hans seperti itu, Yola hanya bisa terdiam. Lalu ketika Yola sudah mempunyai jawaban, barulah Yola melanjutkan giliran bicara atau Yola menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hans. Itulah yang disebut dengan melanjutkan giliran bicara. Demikian penjelasan materi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih.